Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang makna di balik jawaban dan bersama rohmu dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi terbaru atau TPE 2020, seruan dan bersama rohmu menjadi satu-satunya jawaban umat tanpa alternatif yang lain. Kalau TPE sebelumnya, kita menjawab dan sertamu juga. Ini merupakan terjemahan harafiah dari bahasa Latin, yaitu et cum spiritu tuo. Seruan ini merupakan jawaban atas salam imam, Tuhan bersama rohmu, atau dalam bahasa Latin, Dominus vobiscum. Dari perspektif historis, et cum spiritu tuo termasuk rumusan liturgis kuno, lantaran sudah dipergunakan dalam liturgi gereja barat maupun timur sejak permulaan gereja. Selain itu saudara-saudari, seruan ini juga paling banyak ditemukan dalam perayaan Ekaristi, yaitu ritus pembuka, kemudian sebelum bacaan Injil, kemudian saat prefasi, lalu ajakan salam damai, dan ritus penutup. Saudara-saudari, pertanyaan kita, sejauh mana umat, bahkan para pelayan liturgi, memahami arti seruan ini? Tidak jarang, kekurangpahaman menimbulkan multitafsir atas seruan tersebut. Secara ringkas, permasalahannya adalah, apakah maksud dari kata roh yang dalam bahasa Latin spiritu di sini? Apakah roh imam atau roh yang lain? Saudara-saudari, sebelum kita sampai pada jawabannya, mari kita lihat dulu dasar alkitabiahnya. Hampir semua rumusan kata-kata baku dalam liturgi memiliki dasar alkitabiah. Misalnya, salam Tuhan bersamamu memiliki dasar alkitabiah dalam sapaan Boas kepada para penyabit di ladangnya. Lalu, salam malaikat Tuhan kepada Gideon dan salam malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Sementara itu, seruan dan bersama rohmu kurang lebih dapat dirujuk pada bagian akhir dari surat-surat Paulus seperti Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. 2 Timotius bab 4 ayat 22. Di sini Paulus menegaskan roh merupakan elemen terpenting dari jati diri spiritual umat Kristiani. Saudara-saudari, berikut ini untuk semakin mengantar kita memahami maksud dari dan bersama rohmu. Dalam pandangan Kristiani mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan memiliki 3 unsur utama di dalam dirinya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana juga dalam pandangan para filsuf Yunani, memandang bahwa tubuh, jiwa, dan roh adalah satu kesatuan yang ada dalam manusia yang masih hidup. Menurut paham Ibrani, manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang pertama dijadikan dari tanah liat. Yang kedua ialah kehidupannya atau nyawa. Sedangkan yang ketiga ialah roh yang dapat merasa, mendengar, melihat, dan memikirkan. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat diraba, disentuh, dan lain sebagainya. Jiwa adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat.
Jiwa manusia meliputi beberapa unsur, yaitu pikiran, emosi atau perasaan, dan kehendak. Dengan pikirannya, manusia dapat berpikir. Dengan perasaannya, manusia dapat mengasihi. Dan dengan kehendaknya, manusia dapat memilih. Sementara roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah, kesatuan spiritual dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah yang juga adalah roh. Saudara-saudari, dengan poin penting ini, maka akan semakin mengarahkan kita bahwa kata roh dalam kalimat dan bersama rohmu, roh di sini merujuk kepada salah satu unsur dari pribadi manusia. Ada 3 unsur tadi. Yang pertama, tubuh atau badan, kemudian jiwa, dan yang ketiga, roh. Roh inilah yang dimaksudkan dalam kalimat dan bersama rohmu. Saudara-saudari, roh imam yang jelas tidak terpisahkan, bahkan menyatu dengan roh Allah sendiri yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Dengan kata lain, seruan dan bersama rohmu mau mengamini peran roh Allah dalam perayaan Ekaristi. Instruksi umum Misa Ritus Roma menegaskan, adalah roh kasih dan kebenaran yang memberikan hidup, yang mengumpulkan kita dan menginspirasikan kita untuk menerima Kristus dalam hati kita dalam pewartaan firman Tuhan. Karena kuasa rohlah, seluruh umat beriman dapat menyatukan dirinya dengan Kristus ketika mengakui perbuatan besar yang dilakukan Allah dan ketika mempersembahkan kurban. Dan karena kuasa rohlah, imam mampu menyampaikan doa Ekaristi dalam nama seluruh komunitas kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Saudara-saudari, salam Tuhan bersamamu menunjuk pada harapan dan keinginan imam agar umat beriman dilimpahi roh Allah, sehingga ia menyatu dengan roh Kristus dan roh dirinya dalam perayaan Ekaristi dan kemudian mampu melakukan karya yang mengubah dunia yang dipercayakan Allah kepadanya. Dengan demikian, perayaan Ekaristi adalah karya roh. Saudara-saudari, pada saat yang sama, jawaban dan bersama rohmu merupakan pengakuan dari umat atas rahmat dan kehadiran Kristus yang hadir dan berkarya dalam roh pemimpin Ekaristi, yaitu imam atau pastor. Roh Kristus ini hadir dalam diri imam secara unik berkat rahmat sakramen tabisan. Di sini saudara-saudari, tersirat kepercayaan dalam umat beriman bahwa Roh Kudus akan membantu roh dari imam tersebut untuk menjalankan perannya dalam gereja, baik fungsi liturgis maupun profetisnya atau kenabiannya. Pernyataan dan bersama rohmu dapat ditafsirkan secara sederhana demikian. Kami sungguh mengakui rahmat, kehadiran, dan roh Kristus dalam rohmu. Saudara-saudari, roh Kristus dalam diri uskup atau imam yang memimpin Ekaristi hadir secara khas, dan ini membuat mereka bertindak dalam pribadi Kristus atau in persona Christi.
Maksudnya adalah Kristus sendirilah yang memimpin dan melayani melalui mereka sedemikian rupa sehingga Kristuslah yang sungguh-sungguh imam agung dalam pemimpin Ekaristi tersebut. Saudara dan saudari, singkatnya, seruan dan bersama rohmu hendak menegaskan keyakinan ini, bahwa perayaan Ekaristi adalah wujud nyata karya roh atau karya Allah. Pemimpin perayaan ini adalah Kristus, yang dengannya rohnya menyertai dan menguasai pelayan Ekaristi yang tertabis dan terurapi. Perayaan yang dilayani oleh imam atau in persona Christi ini merupakan karya Kristus sendiri. Akhirnya, dalam perspektif sakramental, seruan dan bersama rohmu mendukung prinsip sakramen Ekaristi, yakni dari karya yang dikerjakan, yaitu rahmat dan kuasa dalam sakramen, pertama-tama berasal dari karya Kristus daripada karya dan kuasa manusia. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang makna di balik jawaban dan bersama rohmu dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.